Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa belajar bersama. Tentunya di masa-masa pandemi ini tidak lupa kita harus senantiasa untuk menjaga keimanan dan juga imunitas tubuh kita. Semoga kita semuanya selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, mengawali di ajaran baru kali ini di kelas 12 ada beberapa materi yang barangkali nanti akan kita bahas untuk target kita di semester pertama ini. Namun sebelum kita bahas secara jauh, mari kita awali dulu pertemuan kali ini dengan membaca doa suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku kelas 12. Perlu saya sampaikan bahwa di materi yang pertama di kelas 12 ini adalah tentang toleransi beragama. Jadi toleransi itu ada toleransi seagama dan antar umat beragama. Tentu materi ini bukan tanpa sebuah alasan. Materi ini punya sejarah yang panjang yang kemudian dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Sampai kemudian bagaimana Rasulullah menyikapi tentang toleransi itu. Jadi tentu kita semuanya sebagai orang yang dewasa hari ini sudah seyogyanya untuk bisa menata diri kita, menempatkan diri kita, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, beberapa hal berkaitan dengan toleransi barangkali kalau kita bisa mengambil salah satu contoh di masa Rasulullah, bahwa pernah suatu saat Asma itu adalah putri Abu Bakar, itu pernah menolak bertemu dengan ibunya yang non muslim. Tetapi kemudian ketika Rasulullah mendengar bahwa Asma putri Abu Bakar ini menolak bertemu dengan ibunya yang non muslim, kemudian saat itu Rasulullah menyuruh untuk bertemu Asma ini bertemu dengan ibunya. Dan juga beberapa kelompok-kelompok lain, termasuk saat itu umat muslim yang tidak menghormati pengelolaan jenazah bagi orang non muslim dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, pernah suatu saat itu Rasulullah di sebuah perjalanan itu berhenti. Kemudian ketika istirahat sebentar, ada rombongan pengantar jenazah non muslim, dan saat itu Rasulullah berdiri. Kenapa berdiri? Itu sebagai bentuk penghormatan bahwa ada jenazah yang lewat. Nah, saat itu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah engkau menghormati orang non muslim? Nah, kemudian ketika ditanya, wahai Rasulullah, bukankah mereka adalah orang Yahudi, orang yang atau orang yang non muslim? Maka kemudian Rasulullah menjawab, bukankah mereka juga manusia, juga ciptaan Allah? Maka seyogyanya kita sudah juga harus menghormati orang-orang yang non muslim. Nah, secara jauh sebenarnya prinsip toleransi ini kalau kita mencari di dalam ayat Al-Quran, ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu ketika Rasulullah berdakwah mengajak orang kafir Quraisy di dalam mengajak untuk menyembah Allah. Tetapi kita tahu bagaimana sejarahnya orang kafir Quraisy
orang-orang Quraisy itu yang disembah adalah berhala. Bagaimana kemudian ketika orang Quraisy diajak untuk menyembah Allah dengan tata caranya orang Islam, ternyata orang Quraisy itu bukan orang yang tidak bisa, tapi orang Quraisy itu justru orang yang cerdas. Satu Rasulullah ditawari oleh orang kafir Quraisy, "Hei Rasulullah," kalau bahasa kita ini, "Hei Rasulullah, saya mau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Islam. Tetapi ingat, engkau dan umat-umatmu, umat-umat muslim maksudnya, itu juga harus mengikuti apa yang ajaran orang-orang Quraisy itu, nenek moyang bahkanlah seperti itu." Jadi simpel kalimatnya, orang Quraisy itu ya mau sholat, mau melaksanakan sholat Jumat atau yang lain, tetapi umat muslim ketika di acara-acara tertentunya orang kafir Quraisy itu tentu juga harus ikut menyembah berhala, persembahan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau sekarang itu Rasulullah dalam galau atau masa-masa bingung bagaimana menjawab itu, terus akhirnya turunlah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Itu adalah ayat bagaimana kemudian Rasulullah harus menjawab orang kafir Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu salah satu kenapa kemudian Allah memberikan bantuan kepada Rasulullah untuk menjawab. Nah, berkaitan dengan itu, anak-anak semuanya, ada beberapa materi simpel di antara surah Al-Kafirun, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 256, termasuk di surat Yunus ayat 99, itu ada beberapa etika-etika bagaimana kita bisa toleransi antar umat beragama, termasuk bagaimana prinsip-prinsip kita bertoleransi. Baik, tentu dalam prinsip toleransi itu ada dua cabang. Yang pertama adalah perbedaan secara usuliyah, yang kedua adalah perbedaan secara furu'iyah. Nah, teman-teman semuanya silahkan dikomentari di bawah tentang bagaimana perbedaan yang usuliyah itu dan perbedaan furu'iyah. Barangkali teman-teman bisa mencontohkan, oh perbedaan yang furu'iyah itu seperti ini, oh perbedaan yang furu'iyah itu seperti ini. Jadi tidak semuanya perbedaan itu membawa madarat. Oh, tidak semuanya perbedaan itu membuat sebuah perpecahan. Oh, perbedaan itu ada yang bisa dikomunikasikan, ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Termasuk contoh di surat Al-Kafirun tadi. Jadi, kalau di masalah amaliyah yang bersifat duniawi, bekerja, muamalah, ternyata tidak masalah kita kerjasama. Tetapi kemudian ketika di dalam hal ibadah, maka sebenarnya tidak ada toleransi di situ. Baik, teman-teman bisa dikomentari di bawah untuk dipelajari dulu dan nanti coba di komentari dari materi tentang toleransi antar umat beragama. Demikian anak-anak kelas 12 untuk pelajaran hari ini. Nanti beberapa pertanyaan yang barangkali belum bisa terjawab akan dijawab di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga kita semuanya dilimpahkan kesehatan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsir bihtimam minkum. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.